Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman sudah kembali bersama kami Soul Pesantren di akun YouTube Soul Kajian. Langsung dari Nararuang Distrik 8 SCBD. Ini adalah merupakan sore yang kedua kalinya kita akan mengadakan kiswah kajian siniar dan dakwah selama bulan Ramadan 2025. Kita akan mengulas kitab Al-Faraid kitab Al-Fawaid Al-Janiyah. Al-Janiyah, ya. Karyanya siapa Mas Rizal? Syekh Yasin Padang. Saya Yasin Al-Padani. Kemarin kita sudah mengulas sedikit tentang mukadimahnya. Nanti kita akan melanjutkan hal-hal yang memang masih sekiranya ada yang perlu dibahas lagi. Teman-teman mungkin bisa menyiapkan pertanyaan sambil mencatat dan tentunya sambil menyiapkan persiapan buka puasa gitu ya. Nanti akan dimulai oleh Mas Rizal 15 atau 20 menit menjelaskan materi yang sudah disiapkan. Apakah nanti lanjut ke kaidah yang pertama, karena kemarin kita sudah mendengar bahwa Qawaid al-Fiqhiyah adalah sebuah cabang ilmu baru ya, yaitu merangkum qaul-qaul ulama, merangkum perkataan atau kesimpulan dari beberapa ulama yang disiplin keilmuannya memang khusus fikih begitu. Jadi ada usul fikih, cara mengambil hukum dari Quran dan hadis, kemudian ada fikih itu tersendiri, dan kemudian ada al-qawaid al-fiqhiyah. Kepada Mas Rizal, kami persilakan menyampaikan materi 15 atau 20 menit. Monggo Mas Rizal. Oke, terima kasih Mas Atul. Sambil di share itu Mas Atul. Ini linknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, qala mu'ani. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi baramihi wa matana bi asrarihi fid dharain amin. Kita mulai dengan membaca nazamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du ya betul ini. Wa ba'du fal ilmu azima jabu wa siyama fatwa asasut taqwa. Bebas dibaca al-fiqh jatuh setelah siyama. Fa huwa ahammu sa'iril ulumi idhul khususi wal umumi wa huwa fannun wasi'un muntashiru furu'uhu bil adila tankhasiru tubatu bil qawaidi fakhifduha min a'zumil fawaidi wa hadhihi urjuzatun muhabbarah wajizatun mutqinatun muharrarah nazamtu fiha ma lahu min qa'idah kulliyatin muqarraban lil faidah sammaituha. Nah ini nama kitabnya, Sammaituhal Faraidal Bahiyah, Najma'uhal Fawaidal Fiqhiyah. Nah, kitab ini berasal dari mana? Lakhostuha bi'auni Rabbil Qadiri min lujjatil asbahi wan nadhoiri. Nah, jadi kitab ini dirangkum dari asbah wan nadhoir. Musannifil khabri suyutil ajal jazahu khairan Rabbuna azza wajal. Nah, jadi kitab ini asalnya dari asbah wan nadhoirnya As-Suyuti. Mungkin itu sebagai pembukaan, kita tabarukan dengan membaca nazumnya. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol kali ya Mas Atung ya. Gimana? Udah? Oh gitu, dijelaskan dulu. Baik, sedikit nih. Oh, masih ini waktunya. Fala ilmu wa ba'du fala ilmu azimul jadwa. Nah, al ilmu
azimul jadwa, al jadwa ay an-naf'u. Ilmu itu sesuatu yang sangat agung dan bermanfaat. Sangat agung dan bermanfaat ya. Ini di Al-Mawahib Saniyah disebutkan al-faqihu wahidun asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Jadi setan kalau mau ganggu orang alim itu jauh lebih berat daripada ganggu 1000 ahli ibadah. Jadi satu orang ini sering kita dengar gitu ya. Jadi satu orang ahli fikih ya, satu orang yang mengerti ilmu agama, bagi setan itu lebih sulit untuk mengganggunya daripada 1000 abid. Abid itu orang yang ahli ibadah. Nah ini menunjukkan ilmu itu azimul jadwa. Ilmu itu sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia. Lasiyama, nah apalagi lasiyamal fik, apalagi ilmu fikih. Nah, meskipun ini nanti menimbulkan kecemburuan ya. Semua orang yang ahli disiplin ilmu itu mengatakan ilmu itu penting. Nah, ahli tafsir mengatakan tafsir itu penting. Ahli fikih mengatakan fikih itu penting. Tapi ini ada alasannya. Ada alasannya kenapa fikih ini penting. Ya, disebutkan di sini alasannya. Artinya apa? Dari aspek ini ilmu fikih itu penting. Tapi dari aspek yang lain ya bisa jadi tidak. Ilmu tafsir dari sisi ini penting, tapi dari sisi yang lain bisa jadi tidak gitu ya. Bagi orang sakit untuk mengetahui ilmu pengobatan ya, lebih penting daripada, nah artinya ada aspeknya. Nah dalam konteks apa ilmu fikih penting? Al-fikhu asasut takwa. Fikih itu pondasinya takwa. Fahuwa ahammu sairil ulumi idhuwa lil khususi wal awami. Nah, alasannya ini karena fikih itu pertama asasut takwa ya. Pondasinya takwa. Apa sih takwa? Takwa itu melakukan yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Bagaimana kita tahu sesuatu itu dilarang, sesuatu itu diperintah tanpa lewat fikih? Nah, dalam konteks ini fikih sangat penting. Tanpa ini kita tidak bisa mewujudkan takwa. Jadi kalau seminar Isra Mi'raj dalam rangka mewujudkan takwa. Nah, semestinya fikih ya, belajar fikih demi bisa mengamalkan takwa. Nah, fahuwa ahammu sairil ulumi. Fahuwa ahammu sairil ulumi. Nah, ini kita bersyair ya. Idhuwa lil khususi wal umumi. Karena fikih itu ya, fikihnya ya, tidak usul fikihnya ya. Fikihnya itu harus diketahui baik untuk orang khusus atau orang umum. Lil khusus, khusus ini siapa? Al mufawwilin bil akli as-sofi. Jadi orang yang punya kecerdasan tertentu ya, itu orang khusus dalam konteks ini. Ya, dalam konteks ini berarti orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi mujtahid ya. Wal umumi, nah, umum di sini maksudnya adalah orang awam. Alladzi yukhsha alaihim bi khilafi ghairihi minal ulum kal aqaid. Nah, jadi orang awam butuh fikih. Kenapa? Untuk bisa sholat secara benar ya, butuh fikih. Meskipun nanti akan ada perbedaan ya, ketentuan bagi orang awam dengan orang yang sudah khusus ya, sholatnya. Wa huwa fannun wasi'un muntashirun furu'uhu bil adila tanhasiru wa innama tubatu bil qawaidi fahifdhuha min a'dhamil fawaidi. Nah, di sini urgensi fikih itu akan rumit kalau dijabarkan panjang lebar. Nah, dibikin satu kaidah wa innama tubatu bil qawaidi, dibikin batasan-batasan sehingga menjadi sebuah rumusan. Dengan begitu fahifdhuha min a'dhamil fawaidi, menghafalkan kaidah fikih itu diantara sesuatu yang banyak faedahnya. Nah, biasanya kalau kita nulis skripsi, nulis tesis atau disertasi itu kan ada manfaatnya ya. Manfaat akademis, manfaat praktis, pragmatisnya apa. Nah, ini manfaat praktis, pragmatis ya, diantara akan mudah bagi kita untuk menghafalkan. Jadi memang nadhoman itu fungsinya bukan untuk difahami ya, tapi untuk memudahkan menghafalkan.
Wa hadhihi urjuzatun muhabbarah. Nah, nazm ini adalah nazm yang urjuzah. Nah, ini kita akan bingung urjuzah itu apa ya. Nah, makanya perlu syarah. Terus dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Yasin Padang di Fawaidul Janiyahnya. Urjuzah ini kalau santri ini bacanya bingung nih. Urjuzah bidhammil hamzati. Ya. Aiman dumah min bahri rojas. Nah, ini penjelasan Syekh Yasin Padang. Urjuzah itu apa sih? Urjuzah adalah manzumah min bahri rojas. Puisi ya, nazm yang pakemnya, nadanya, alirannya aliran rojas. Ya, kalau di musik ada blues, ada jadi apa? Ada dangdut ya. Ada, nah itu masing-masing ada pakemnya gitu ya. Reggae ya. Nah, dalam bahasa Arab, dalam tradisi Arab ada apa? Ada aliran-alirannya ya. Mungkin ini sebagai pengantar dikit lagi. Sammaituha al-Faraidul Bahiyah. Saya memberi nama kitab ini Faraidul Bahiyah. Mana? Najma'uhal fawaidul fiqhiyah. Lakhostuha, mungkin itu sebagai pembuka barangkali Mas Atum. Nanti kita lanjutkan lagi sambil ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih Mas Rizal. Ini mukotibah yang kedua ya dari kemarin, pengertian apa itu fikih, qawaid fikih dan juga usul fikih. Nah, tadi banyak yang baru nih, termasuk tadi nazoman, al-faraid al-bahiyah, kemudian juga fikih punya tempat atau posisi keilmuan yang paling apa istilahnya, fikih paling penting Hubungan menjadi orang yang bertakwa. Karena alasannya tadi itu ya, untuk mendukung bagaimana kita tahu perintah Tuhan dan larangan Tuhan kalau tidak melalui fikih gitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Mas Rizal. Yang pertama adalah sebenarnya tadi Mas Rizal juga di awal sudah membaca nadoman itu ya. Nah, dalam tradisi keislaman itu apa? Nazom ini apa? Dan apakah nazom ini kan bukannya sebuah tradisi sastra gitu ya, tapi ulama yang berpeci katakanlah, ulama yang ngapalin Quran hadis kok juga membuat syair, membuat lagu, dan fikih-fikih kok dimasukkan dalam dunia sastra. Ini gimana ceritanya? Bikin puisi. Nah, itu gimana? Mungkin Mas Rizal bisa menceritakan latar belakang, sejarah, dan urgensinya apa gitu ya, dan apa manfaatnya sampai hari ini. Monggo. Oke, baik. Mungkin kita cerita sedikit soal ini ya, yang relevan dengan kitab yang kita kaji. Nah, ini mungkin bisa ditampilkan Om. Ini biar enak, biar nggak bosan lihat saya sama Mas Atum lurus. Turun. Satu lagi. Nah, ini dia. Nah, tadi disebutkan di nazomnya ya, wahadhihi urjuzatun muhabbarah wajizatun muktinatun muharrarah. Nah, itu ada yang berwarna hijau, itu urjuzah. Tadi dijelaskan urjuzah ini adalah apa namanya, mandumah min bahri rojas, nazom yang baharnya rojas ya. Kepotong gitu ya. Apa itu bahar rojas? Nah, jadi bahar itu ada berapa Mas? 16 ya. Nah itu kita munculkan bahar rojas itu yang kayak apa sih? Nah, ikut wazan tadi disebutkan mustafilun. Jadi mustafilun. Nah, di Quran ternyata setelah diteliti ada yang pakemnya seperti bahar rojas. Itu di surat An-Nazi'at, idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, kalau contohnya ya rojizan bil laumi fi musalladhi ahwa wa ishqi fihi kanal mubtaghi. Nah, jadi
membuat lagu dalam bahasa Arab itu seharusnya lebih sulit daripada lagu berbahasa non-Arab, karena bahasa non-Arab, Inggris, Indonesia itu panjang pendeknya nggak ada aturan. Ada matnya ya. Nggak ada matnya. Sementara ya mungkin teman-teman yang sudah sempat mengkaji sorof, jadi panjang pendek itu berpengaruh kepada makna, sehingga untuk merangkai sebuah puisi berbahasa Arab dan bisa dilakukan itu harus juga memperhatikan panjang dan pendeknya. Ya, kayak ya puisi-puisi ya sekarang mungkin kita sering menemukan ya orang menyanyikan teks Arab tanpa memperhatikan panjang pendek. Kayak apa sholawat yang populer Mas? Di Bulqulub. Ya, yang gimana tuh? Yang wa'afiyatin. yang itu loh. Gimana kok lupa ini. Kalau kena live tuh sering ngeblank. Enggak, mungkin lebih hafalannya saking banyaknya jadi lupa merecallnya gimana. Artinya panjang pendek harusnya ulama harus punya kecerdasan tertentu untuk bisa membuat nadom yang isinya ilmiah tapi juga unsur sastranya tidak ketinggalan. Nah, nadom ini kitab Al-Faraidul Bahiyah ini adalah kitab yang ya pengarangnya musonifnya juga punya cita rasa seni yang tinggi ya. Nah nih, jadi ini ikut wazan namanya Bahar Rojas ya. Ya rojizan bil laumi fi musalladi ahwa wa ishqi fihi kanal mubtaghi. Nah, pakemnya wazannya mustaf'ilun. Nah, contoh di Qur'annya idzhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, ini tadi ini ya Mas Atung menyinggung cerita ini ya arut ya. Ini namanya ilmu arut ya. Kalau teman-teman pernah belajar nahwu dan sorof, maka naik lagi nanti ilmu balaghah ya. Setelah khatam itu ada yang lebih rumit lagi ya. Namanya ilmu arut. Ilmu arut ini sejarahnya agak unik. Kalau kemarin kita sempat memunculkan cerita unik tentang lahirnya ilmu kaidah fikih. Nah, ini lahirnya ilmu arut ini juga cukup unik ya. Ini ceritanya guru ngambek gara-gara kalah sama muridnya. Jadi kalau di mukadimahnya itu ilmul khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul waro lisi baweh. Jadi ini rojas juga ya? Iya, rata-rata rojas. Memang rojas ini banyak dipakai karena zihafnya ada banyak variasinya boleh beragam. Sehingga cukup fleksibel untuk dipakai ya. Alfiyah itu juga rojas ya. Tapi wazannya tetap mustaf'ilun 6 kali gitu ya. Nah, mustaf'ilun tapi nanti bisa ada namanya zihaf itu ya. Ada yang nunnya kebuang, ada yang mutaf'ilun, ada. Nah, ini yang membuat dia sangat enak karena gini. Karena kalau nazm ilmiah itu kan ada kepentingan untuk menyampaikan nggak sekedar kebutuhan keindahan, tapi harus ada sisi ilmiahnya, ada substansi, ada materi yang harus tersampaikan. Nah, di sini ada tingkat kerumitan tersendiri ya. Nah, ini santri Mahat Ali skripsinya bisa berupa begini. Kalau di UIN nggak boleh ya. Ada tapi yang Mahat Ali yang menulis. Ada. Zuma ada ya. Ada dong. Berarti pengujinya sampai. Nah, oke, lanjut tadi Al-Khalili tadi nggak ada tuh. Sababuhu mailul waro lisi baweh. Nah, artinya waktu itu Imam Khalil itu gurunya Imam Sibaweh ya. Kalau kita belajar nahwu, sering kita mendengar nama Imam Sibaweh. Nah, Imam Sibaweh itu dulu belajar nahwunya kepada Imam Khalil. Nah, menariknya Imam Khalil setelah Imam Sibaweh lulus lah kira-kira gitu, ternyata Imam Sibaweh jauh lebih terkenal daripada gurunya, daripada Imam Khalil. Akhirnya Imam Khalil itu sababuhu mailul waro li Sibaweh. Imam Khalil ngambek. Akhirnya beliau uzlah ya ngambeknya orang alim beda dengan ngambeknya kita ya. Uzlah ya, sholat hajat ya. Akhirnya mendapat ilham lah kira-kira. Akhirnya beliau meneliti. Jadi orang Arab itu kan suka bersyair.
Akhirnya beliau meneliti syair-syair Arab, diteliti kemudian dibuat kesimpulan pakemnya. Setelah itu beliau ya menemukan sejumlah pakem ya. Ada bahar basit, ada bahar tawil ya, atola aduli fi kakufronuhul hawa. Nah, itu contoh bahar tawil itu ya. Ya, ada bahar rojas ya, alfiyah itu bahar rojas ya. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ya rojizan bil laumi fi musalladhi, ya sama ya. Kalau ini wa hadhihi urjuzatun muhabbaroh wajizatun mutkinatun muharroroh. Nah ini akhirnya singkat cerita Imam Khalil kembali lagi ke dunia persilatan, membawa ilmu baru yang jauh lebih rumit daripada ilmu nahwu. Jadi ya kita nggak apa-apa sebenarnya ngambek ya, merasa tersaingi, tapi kalau untuk kepentingan ilmiah ya, Mas Atung bisa S3 nih, saya nggak boleh kalah. Kira-kira gitulah. S4 gitu ya. S4. Matna watula tawaruba ya. Nah, ini. Sama itu halfa. Nah, di sini disebutkan wahadhihi urjuzatun muhabbaroh gitu ya. Itu apa sekilas tentang induknya kitab Fawaidul Zaniyah. Jadi tadi ya berulang-ulang kita singgung ya, Fawaidul Zaniyah ini hasyiahnya Mawahibus Zaniyah. Mawahibus Zaniyah itu syarahnya Al-Faraidul Bahiyah. Al-Faraidul Bahiyah, apa artinya Faraidul Bahiyah? Al-Faraid itu apa? Dari kata-kata furoda. Apa? Fardun bukan ya? Satu. Oh, fardun. Faridah. Farid. Ya? Nah, dalam konteks ini faridah, farid, faroid artinya satu-satunya. Sesuatu yang tidak ada duanya. Nah, itu saya coba kutipkan tuh dari kamus Al-Munawir, mungkin kalau maaf bisa dimunculkan itu. Halaman ke-7. Nah, jadi furoda. Furoda al-faraid, sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak ada duanya, bawahnya satu lagi. Nah, itu dia. Jadi one and only. Nah, dari mana kita tahu penjabaran makna faraid bahiyah? Tentu dari syarahnya. Jadi kita akan kesulitan. Maksudnya apa sih faraidul bahiyah? Furoda itu kan jomblo ya, single. Apa konteksnya ini? Nah, kita bisa tahu makna itu kalau kita membaca hasyiahnya Al-Mawahibus Zaniyah. Jadi ini memang fungsi syarah ya, menjelaskan. Jadi Al-Faraid sesuatu yang tidak ada duanya. Jadi jangan dimanai jomblo ini. Kalau Al-Bahiyah, bahiyah itu, nah ini mungkin kita mengenal nama Gus Baha ya. Al-Bahiyah, nah itu satu kata itu akarnya ya. Nah, Al-Bahiyah. Jadi Gus Baha artinya apa? Nah ini Al-Bahiyah artinya Al-Hasanah. Idil Baha'u Hasanun. Baha itu artinya baik ya. Al-Baha Al-Hasan. Qala fil qamus syabbahaha li husniha wa naf'iha bijauharatin nafisatin. Jauharoh nafisah, mutiara yang indah, mutiara yang lembut. Wa min lawazimiha wa huwa al-baha, itulah baha. Jadi kalau Bahaudin kebagusan agama gitu ya. Kebagusan agama atau wah itu tanya beliau loh. Ya berani menafsiri. Bisa jadi yang dimaksud kan lain ya. Sama kayak ini, maksudnya apa sih gitu ya. Jadi kalau secara makna gitu Al-Faraid Al-Bahiyah artinya jadinya gimana? Sesuatu yang tak ternilai, yang tak ada tandingannya, dan dia sangat indah dan berharga. Nah, kira-kira gitu ya. Bukan sapinya. Kaulah satu-satunya. Itu kan sapunya. Itu hanya judul kitab ya sebenarnya ya. Yang itu judul ya. Judul kitab. Memang tradisi zaman dulu ulama kalau nulis kitab itu memang dibikin bersajak ya. Ya kayak ini ya, Faraidul Bahiyah. Nanti nama syarahnya Al-Mawahibus Zaniyah. Maknanya agak mirip sebenarnya itu. Terus Syekh Yasin Padang menulis hasyiahnya bernama Al-Fawaidul Zaniyah. Maknanya juga mirip ya. Jadi kan enak ya. Kayak Fathul Mu'in itu kan
Qurratul Ain Bimuhimmatiddin. Terus dibuat syarahnya Fathul Mu'in. Dibuat hasyiahnya I'anatul Thalibin. Nah, jadi aku sedikit punya persepsi ya bahwa seorang ulama yang menguasai keilmuan fikih itu tidak ansih hanya fikih, dia juga punya intensitas kebahasaan gitu ya. Ya, kesastraan, kebahasaan diatur sedemikian rupa gitu ya. Idealnya begitu. Dan ini tradisi ilmiah pesantren yang harus menurut saya dipertahankan ya. Tradisi Islam itu begini, ketika orang udah bosen baca kitab syarah tebel-tebel, dibuat versi lagunya. Kenapa nggak ada jurnal begitu gitu? Kan nggak boleh kita nulis jurnal berupa lagu ya. Semuanya narasi gitu ya. Oh, apalagi harus ada aturan kan, bahasanya baku. Sehingga orang baca jurnal, baca disertasi itu puyeng. Betul. Puyeng. Tapi kayaknya ada tuh info beberapa hari yang lalu bahwa Kementerian Agama menyelenggarakan jurnal yang bebas. Itu gimana itu? Oh, itu untuk rumpun Mahat Ali itu. Oh, okay. Mahat Ali memang khusus bebas. Buat itu ya. Iya, boleh. Justru inilah warisan khazanah intelektual muslim ya. Mestinya. Kemudian kan ketika ada syarah hasyiah, ada juga mukhtasar lagi gitu. Sudah padat, sudah berisi lengkap, diringkas kembali, dilakukan kembali. Dan mungkin yang terakhir belum banyak dipraktikkan Mas Rizal. Yaitu format skema. Khorito. Iya, itu kayaknya menarik gitu ya. Zaman dulu belum ada itu ya. Di tradisi modern sudah mulai muncul ini sebenarnya saya sempat mengutip juga nih di rangkuman saya ya. So ada itu karya siapa ini? Ya, sudah ada model begitu. Itu usul fikih apa? Ini qawaid fikih. Oke. Qawaid al-fiqhiyah wa usulul fiqh tapi dalam formasi khoritoh ya. Skematik gitu ya. Skema. Oke, tadi Mas Rizal juga bercerita tentang kemarin juga menyinggung dari siapa itu penemu awal peringkas itu Ad-Dabbas. Abu Thahir Ad-Dabbas. Ad-Dabbas dan Al-Harawi. Nah, kemudian terkenal bahwa qawaid fikih itu nanti kita pelajari ada 5 yang asas. Nah, sebenarnya bagaimana itu strategi atau rumusan para ulama itu menyimpulkan kaidah-kaidah itu menjadi 17, kemudian menjadi 7, menjadi 4, dan akhirnya menjadi 5. Nah, itu bagaimana itu kisahnya atau secara ilmiah lah, monggo. Dari metode risetnya memang sebenarnya istiqro'nya satu dengan meneliti tek-tek nas ya, Quran dan hadis, kemudian istiqro'ul furu' ya, meneliti furu' itu kasus-kasus fikih. Kasus-kasus fikih kalau seperti ini hukumnya begini, kalau seperti ini hukumnya begini dan seterusnya. Atas dasar kesamaan hikmah tasyri'iyah dan kalau di dalam bahasanya usul fikih itu kesamaan ilat hukum, kesamaan substansi. Nah, ini diteliti yang kemarin muncul ada ada sampai disimpulkan menjadi 4 itu ya. Nah, ternyata 4 itu masih dirumuskan lagi menjadi ini menjadi lebih simpel lagi. Sebentar, kita munculkan nggak ya di filenya, sebentar kita cek dulu. Nah, ini dia. Jadi berapa ini? 24. Jadi ini sudah dirangkum oleh Nazom menjadi lebih enak tuh ya. Waqad ja'altuha ala abwabi 24 terus. Nah, ini nih. Waqad ja'altuha ala abwabi wa rabbiyal mulhimulis sawabi. Nah, jadi ini terangkum menjadi 4 kan, ceritanya kemarin kan ada 5 ya. Iya. Ada 5. Ini sudah yang jadinya. Al-fiqhu mabniyun ala qawaid. Jadi setelah
riset ternyata fikih itu kesimpulannya cuma 5 ini. Mabniyun ala qawaid khamsin hiyal umuru bil maqasidi. Yang pertama, al umuru bimaqasidiha. Setiap aktivitas tergantung motivasinya. Kalau mencari ilmu, motivasinya ilmu, ya dapatnya ilmu. Kalau mencari ilmu, kuliah, motivasinya nyari jodoh, ya dapatnya jodoh. Belum tentu juga. Yang belum tentu juga. Kuliah motivasinya dapat ijazah dan gelar, ya itu saja dapatnya. Nah, terus yang kedua, wabak dahal yakinula yuzalu bisyaki fastami lima yuqalu. Nah, yang saya kasih nomor 2 ini al yakinula yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu ini nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kaidah ini nanti aplikasinya seperti apa? Di dalam sholat seperti apa? Di wudhu seperti apa? Mandi besar bagaimana? Di dalam muamalah seperti apa? Di pernikahan seperti apa? Jadi enak kalau kita tahu rumusnya, nanti kita membuat kesimpulan itu dapat pakemnya. Wa tajlibul masyaqqatut taisiro thalithuha fakun biha khabiro. Kaidah yang ketiga adalah al masyaqqat tajlibut taisir. Rabi'uha fi ma yuqalu dhararu yuzalu qawlan laisa fihi dhararu. Nah, yang keempat adalah ad-dhararu yuzal. Madharat, mudarat itu harus dihilangkan. Kalau saya kelaparan banget, nggak ada makanan lain selain babi misalkan, maka babi hukumnya. Nah ini, apa makan babi dalam kondisi begitu? Nggak cuma boleh, wajib malahan. Jadi kalau apa makan babi hukumnya? Kadang malah wajib. Nah, lihat dalam konteksnya. Lihat konteks. Nah nanti ada kaidah, sesuatu yang hukumnya haram ketika berubah menjadi boleh, maka makna boleh itu sebenarnya adalah wajib. Wajib. Jadi nggak boleh terus, daripada saya melanggar hukum Allah, mending saya mati kelaparan. Itu malah salah itu. Atau misalkan sholat ya, tiba-tiba sholat ada gempa, ada banjir ya. Mending saya mati dalam keadaan sholat. Itu malah secara ilmu ini kurang tepat. Ad-dhararu yuzal. Kalau kita dapat madharat, bisa sholat dengan lari. Namanya sholat syiddatul khauf. Jadi sholat syiddatul khauf itu nggak cuma ketika perang. Bagaimana prakteknya? Ya prakteknya kita lari tapi posisi sholat. Karena kalau diteliti oleh para ulama, di antara maqasidus syariah adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jadi nyawa kita ini titipan Allah. Jadi itu termasuk maqasidus syariah yang harus dipertahankan. Kita pas mau sholat misalkan, terus melihat orang mau tenggelam, maka kita boleh menunda sholat. Bahkan kalau menurut para ulama, sampai seandainya kita nolong orang itu, kita kehabisan waktu. Artinya sholatnya menjadi qadha. Nah itu malah boleh lebih prioritas menyelamatkan orang yang mau tenggelam misalkan. Atau pas mau sholat, ada truk ya, mau nabrak orang, batalkan saja sholatnya. Selamatkan orang itu dulu. Seandainya toh dengan menyelamatkan orang itu, nanti waktu sholat habis dan statusnya qadha, itu lebih prioritas menyelamatkan nyawa orang. Nah, khomisuhal yang terakhir, khomisuhal adatukul muhakkamah fahadhil khomsu jami'an muhkamah. Nah, yang terakhir adalah al-adat muhakkamah. Budaya itu bisa menjadi sumber hukum. Makanya ini para ulama harus berhati-hati betul ketika dakwah. Karena kalau sudah ada tradisi, jangan gampang-gampang dibubarkan. Banyak ulama usul fikih tegas mengatakan al-adah harus menjadi pertimbangan seorang mufti sebelum berfatwa. Al-adah harus menjadi pertimbangan bagi qadhi sebelum memberikan putusan hukum. Contoh mas, contoh kasus tentang adat ini. Atau kita bahas sekarang atau nanti aja? Enaknya nanti aja. Ya, biar penasaran. Biar penasaran. Nah, itu kemarin sudah kita singgung ya. Nah, ini kita lanjutkan. Ternyata 5 itu memang nanti yang kita bahas yang 5 itu. Tapi ada ulama yang lebih ekstrim lagi. Nah, mungkin ulama ekstrim berarti. Iya.
ekstrim cerdasnya maksudnya. Oh gitu maksudnya, bukan Ini perilakunya ekstrim. turun satu halaman lagi, Om, maaf. Nah, ini ekstrim cerdasnya. Nah itu bal ba'dhuhum qad raja al fiqha ila qaidatin wahidatin mukammila. Kok kalau 5 kaidah tuh masih Kebanyakan. kebanyakan. Nah, ini kalau yang ngomong begini ulama top ya percayalah. Tapi kalau orang yang baca kitabnya hanya 1-2 terus ini wah ini risetnya udah luar biasa sampai berani menyimpulkan. Jadi apa itu wahya tibarul jalbilil masolihi wadar'ilil mafasidil qobaihi. Jadi satu kalimat ini intinya fikih. Jadi fikih yang bertumpuk-tumpuk itu kalau kita tarik kesimpulan adalah i'tibarul masolih darul mafasid. Siapa yang membuat kesimpulan begini? Nah, kalau kita hanya membaca nadhomnya kita kesulitan. Makanya penting membuka syarahnya. Yang termasuk seperti ini adalah huwa asy-Syaikh Sultanul Ulama. Nah, siapa? Beliau adalah Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim bin Hasan bin Muhammad As-Salmi. Sultanul Ulama. Beliau hidup di Ulidra Sanata berapa itu? Mi'ati khomsi mi'atin wa sab'ina wa thamanin wa sab'in hijriyatan. Jadi ini tahun-tahun berapa? Berarti abad ke-6 Hijriah ini masa-masanya dinasti Mamluk ini kalau di Mesir ini. Ya, jadi dia ada fatwa unik ya beliau itu. Nanti ada cerita itulah ya. Dan beliau juga banyak menulis berbagai disiplin keilmuan ya di kitab-kitabnya beliau itu ya. Betul. Bahkan nanti kita munculkan ya kitabnya ya beliau. Nah bahkan teks tadi juga dikritik ya. Maaf turun lagi satu lagi Om. Teks yang mana nih? Nah itu tuh yang tadi i'tibarul jalbil masolih wal wadar'il mafasid tadi. Nah yang saya kasih warna garis bawah itu qala mana kal qala qad yurja'u kulluhu ila awwali juz'i hadhihi wa qubila. Kepanjangan kalau rumusannya itu apa? Jalbul masolih dan darul mafasid. Itu masih kepanjangan itu. Ya. Yurja'u kulluhu ila awwali juz'i hadhihi. Intinya itu ada di potongan awalnya saja. Berarti potongan awal itu jalbul masolih. Jadi kesimpulan fikih yang banyak itu intinya adalah jalbul masolih. Jadi kita belajar sholat, ngapain sih kita perlu sholat? Jalbul masolih, demi menciptakan kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholat kok nggak sampai bisa menciptakan tanha anil fahsya'i wal munkar, belum sampai jalbul masolih. Zakat apa zakat? Zakat, nah kalau bahasanya Syekh Wahbah Zuhaili, zakat itu takaful, mujtama, jaminan sosial. Jadi sebelum orang bicara BPJS, Islam itu ya, zaman itu sudah punya konsep jaminan sosial. Jadi agak kurang tepat sebenarnya. Terus yang penting kita jihad di jalan Allah. Konsepnya nggak begitu. Secara individual betul memang kita jihad fisabilillah. Tapi sebagai sebuah komunitas, pertanyaannya adalah ini orang yang mau berangkat jihad punya anak punya istri. Harus ditanggung. Kalau dia meninggal, anak istrinya bagaimana? Wah, jadi komunitas itu mikir begitu mestinya. Ya, bahwa dia punya semangat individu begitu, itu bagus ya. Tapi pemimpin atau sebagai sebuah komunitas mikir nggak hanya orang ini saja. Maka dalam ini ada konsep ya diantaranya zakat, fakir miskin ditanggung negara, ditanggung oleh komunitas Islam. Berapa negara menanggung fakir miskin? Ya jalbul masolih, kemaslahatan fakir miskin itu apa? Ya kebutuhan doruri. Sampai berapa lama? Setahun. Oh ada batasnya setahun ya? Aneh apa? Standarnya itu ini aja sih. Jadi gini. Kalau kita mendengar zakat itu kan konotasinya orang menerima zakat langsung terpikir
satu kresek isi sembako sama amplop isinya 100.000. Konsep zakat itu nggak begitu. Orang fakir miskin dapat zakat, berapa nilainya sampai dia mentas. Minimal orang ini tertanggung kebutuhan pokoknya selama setahun. Ya, jadi, nah itu tugas amil. Nah, jadi itu jalbul masoleh, Sehingga perdebatan soal zakat fitrah pakai uang apa pakai beras ya. Ya, kita langsung pakai ini aja, jalbul masoleh. Mana yang lebih maslahat? Lebih maslahat pakai uang apa pakai beras? Nanti kurban yang lebih utama apa ya? Kambing apa sapi ya? Dulu Nabi kambingnya kambing, apa kurbannya kambing, nggak pakai sapi. Nah, kita pakai kaidah saja, mana yang lebih maslahat? Ya, jalbul masoleh. Nah, ini. Nah, siapa yang merumuskan ini? Ini adalah Al-Is bin Abdus Salam. Nah, tadi disebut Mas Atun, maaf Om, dimunculkan lagi Om tadi Om. Izzuddin bin Abdus Salam ini bergelar ulama turun 1-2 kali. Maaf, turun 1-2. Nah, ini kitab yang dikutip Al-Qawaid Al-Kubra. Inilah yang kitab yang menyimpulkan bahwa nanti teman-teman bisa merujuk kitab ini bahwa inti dari fikih itu apa tadi? Maslahat tadi. Nah, itu kitabnya Al-Qawaid Al-Kubra, Al-Mausum bi Qawaidil Ahkam fi Islahil Anam. Kadang memang kitab ini dicetak dengan judul Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam. Kadang juga Ila Masolihil Anam. Ini kitab senjata wajib bagi orang yang pengen belajar memahami untuk mempermudah mencari substansinya fikih, substansi syariah. Nah, yang sebelahnya itu sering dikutip Gus Baha itu. Nah, itu Syajaratul Ma'arif. Wah, itu kitab. Oh, langsung klik kalau kenal kitab ini ya, kalau muncul nama ini. Sampai udah terjemahan Indonesia juga banyak. Oh, ada itu ya. Oh, kalau yang sebelah belum ada itu. Al-Qawaid Al-Kubra. Jadi ini memang ulama top ya. Jadi kalau kita ngaji fikih itu rumit ya. Beliau itu membuat menjadi simpel dan mudah. Clue-cluenya dapat gitu ya. Clue-cluenya dapat. Kalau hari ini mungkin ya sekelas profesor ya beliau ini ya. Ini profesornya profesor. Sultanul Ulama ya, Sultanul Ulama. Nah, julukan-julukan ini agak keluar tapi mungkin menarik ya. Julukan-julukan bahwa misalnya Al-Ghazali itu dijuluki sebagai Hujjatul Islam, kemudian beliau dijuluki sebagai Sultanul Ulama. Nah, ini julukan ini apakah dari muridnya atau kesepakatan zaman setelah beliau meninggal atau memang seketika hidup pun sudah diakui keulamaannya ya? Diterjemah apa tarjamah ya. Tarjamah itu biografi ya. Iya, iya. Di kitab ini Fawaidul Janiyah ini disebutkan ya, ketika disebut nama itu ada tarjamahnya, ada nama ada tarjamahnya. Di situ disebutkan ya. Memang nama Sultanul Ulama ini ya digelari oleh tentu orang-orang yang semasa dengan beliau ya, murid-murid beliau, bahkan guru-guru beliau sudah menyanjung ya. Rival-rival beliau juga mengagumi. Ya, tandem akademik lah ya. Memang mengakui ya. Jadi memang kemudian menggelari dengan Sultanul Ulama. Memang di zaman itu rata-rata orang punya gelar ya. Sultanul Ulama. Di zaman berikutnya berarti ya ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Kalau Imam Nawawi Muhyiddin ya, orang yang menghidupkan agama. Jadi memang ini digelari oleh orang bahkan ketika beliau masih hidup ya. Nah, kalau sedikit narsis ini satu lagi Om, ini maaf turun satu lagi ini sedikit narsis ini. Apa ini? Nah, ini makam beliau deh. Itu makamnya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam tuh. Di daerah mana nih? Di Mesir ya. Saya cari-cari itu di mana posisinya ya, ketemu itu. Di dalam bongkahan itu tuh. Di dalam bongkahan di situ. Ya udah gitu aja. Itu seandainya di Indonesia udah dibangun megah kali ya. Wah, banyak yang kotak amalnya setiap sudut ada gitu. Iya. Ya, artinya ulama-ulama tempo dulu sekarang di sana tidak ada tradisi kayak di Indonesia misalkan ada peninggalan pesantrennya, masjidnya. Kalau di sana berbeda ya Mas di sana. Sekelas Sultanul Ulama gitu ya. Yang jelas yang dikaji pemikirannya ya.
Jadi apa ya mungkin berbeda ya cara menghormatinya ya. Kalau kita ya diziarahi, ya mereka juga menziarahi tapi tidak seperti kita ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menghidupkan karyanya, menghidupkan pemikirannya, intelektualitasnya. Banyak makam para ulama itu ya, malah ada Ad-Daman Huri itu yang karyanya sampai di kita itu banyak dikaji tuh di pesantren itu. Tauhid itu. Nah, itu tidak membahas yang bukan bidang kita. Jadi ini memang Syekh Yasin Padang ini di kitab ini pengantarnya ini banyak sekali ya, dari kalangan Hadromi ya, Hadromaut Yaman, endorsement ya. Ya, dan memang Al-Ahdal itu juga ini ya Sayyid ya. Terus ini juga ada kata pengantar dari Sayyid Al-Maliki, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Al-Mudaris di Madrasatil Falah Masjidil Haram ya. Ini Sayyid. Jadi kita kalau karya itu bagus ya, lahir dari manapun ya kita kaji. Nah, jadi yang paling penting bukan darahnya tapi karyanya. Ya, itu karyanya. Berarti kayak kaulnya Sayyidina Ali ya. Unzur makola wala tandur mankola. Nah, itu dia. Unzur makol, unzur makil sebenarnya. Oh, gitu. Apa yang dikatakan ya? Bukan orang yang mengatakan. Bukan orang. Siapapun kalau dia terverifikasi karyanya bagus, ya layak dikaji. Apa? Darahnya tidak merah, darah biru. Tapi kalau tidak ada karya ya, makanya kalau kita lihat biografi, tarikh tasyrih, sejarah itu pasti ya, termasuk tarjamah-tarjamah gini. Kalau ada tokoh, pasti yang dibahas itu lebih banyak karyanya apa? Ya. Karyanya apa? Bukan karomahnya apa ya? Uish. Bisa terbang bisa. Ya karomahnya ya kitab itu karomahnya. Imam Nawawi bisa nulis segitu banyak karya. Dan yang menarik, kritik pun disampaikan, yaitu ilmiah. Ya. Kritik disampaikan, ya. Kelemahan apa itu, ya itu biografi ilmiah. Itu kalau biografi yang ditulis oleh orang sana gitu ya. Kalau yang nulis orang Indonesia, kliniknya lebih muncul ya kan. Paromanya kemudian ijazahnya apa, doa-doanya gitu. Oke, itu hanya budaya. Tapi menarik sekali Mas Rizal. Pertemuan kali ini kita bahas tentang pendahuluan masih. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah yang pertama. Mungkin dari Om Dani ada pertanyaan, ada tanggapan? Bawa aja kok. Dari komentar teman-teman belum ada ya. Nanti bisa kita lanjut di WA group. Teman-teman Saul Pesantren, terima kasih sudah menyimak kami di YouTube Saul Kajian. Kami atas nama teman-teman Saul Pesantren dan tim kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Nikmati episode kami selanjutnya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.